Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah pada pagi ini Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa mengawali aktivitas kita di hari Ahad ini yang mana masih ada dalam suasana salat. Mudah-mudahan pagi ini Allah berikan kemudahan kita untuk bisa terus taat kepada perintah-perintahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya sekalian. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah tidak terasa Ramadan hampir 1 bulan yang lalu kita tinggal hitungan mungkin beberapa hari lagi Syawal akan selesai. Untuk itu sampai saat ini insyaallah Syawal ini masih terasanya itu halal bihalalnya Pak. Ini udah halal bihalal belum di sini Pak? Udah, ya berapa kali? Masjid bikin halal bihalal, RT bikin halal bihalal, RW halal bihalal. Itu. Yang lucu lagi halal bihalal itu luar biasa, saking semangatnya. Biasanya tadi organ tunggal aja, organ tunggal tulisannya sebenarnya halal bihalal. Gitu. Memang halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak akan pernah ketemu dalam kamus bahasa Arab. Itulah yang orang Indonesia. Orang Saudi itu nggak tahu itu halal bihalal itu apa. Walaupun tadi hurufnya atau kata-katanya pakai bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau kita buka sejarah halal bihalal itu kan memang digagas oleh Presiden Soekarno waktu itu. Itu bagaimana menyatukan itu kan organisasi, bagaimana menyatukan profesi, bagaimana menyatukan banyak orang lain, maka dimunculkanlah yang disebut dengan halal bihalal waktu itu. Jadi halal dengan menghalalkan, intinya bagaimana satu sama lain itu bisa mengikhlaskan, bisa memaafkan satu dengan yang lainnya. Inti dari halal bihalal itu. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, di bulan Ramadan banyak sekali amalan ibadah yang kita lakukan. Dari mulai perintah puasanya kita lakukan. Seringkali untuk perintah apa, yang mulainya kayaknya lebih gampang kita lakukan, gitu kan. Untuk bersedekah kayaknya gampang aja hati ini. Itu kan untuk bersedekah. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang selesai di bulan Ramadan itu tidak semuanya bisa melaksanakan aktivitas seperti Ramadan. Gitu. Waktu Ramadan mungkin contoh baca Quran, ada yang kata 2 kali Pak baca Quran, ada sekali hatam, ada ya. Kalau di Ramadan aja susah hatam, maka dijamin di luar Ramadan itu akan lebih susah lagi hatam. Gitu kan. Nah ini, maka untuk bahasan kali ini insyaallah kita akan membahas yang berkaitan dengan tata malam menuju surga. Ini sebenarnya sebagian besar sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Tinggal
kita maintain, kita istiqomahkan. Dan kenapa 4 amalan ini dikatakan sebagai 4 amalan menuju surga? Salah satu di dalam hadisnya, amalan-amalan ini setelah Rasulullah menyuruh amalan keempat ini, maka Rasulullah di akhirnya adalah menyuruh untuk kita masuk ke dalam surganya. Jadi Rasulullah berikan dulu tuh perintahnya untuk apa? Melakukan amalan-amalan, dan ditutup akhirnya dengan menyuruh kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, 4 amalan ini ya Rasulullah jadikan dari amalan ini tiada lain adalah Rasul memerintahkan untuk masuk ke dalam surga. Tadi yang saya sampaikan, sebagian besar sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya ayyuhan nas, itu kan, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam ini dari mulai kita mengucapkan salam, intinya kita menyebarkan keselamatan, menyebarkan kedamaian. Gitu. Kita disuruh ini oleh Rasulullah. Afsus salam. Yang kedua adalah wallahi ta'ala, gitu kan, berilah makan kepada orang miskin. Yang ketiganya wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahim. Yang keempatnya wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah di saat kebanyakan manusia tertidur. Gitu. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Nah, tapi hadis ini sangat begitu lengkap, tidak memotong satu perintah dari akhir perintah yang disuruh oleh Rasulullah SAW, menyampaikan bila mana kita menjalankan 4 amalan ini, tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga, gitu kan, dengan penuh keselamatan. Gitu. Jadi ini, gitu. Sebenarnya tadi kalau kita review ke dalam bulan Ramadan kemarin, yang pertama berkaitan dengan afsus salam, dengan menyebarkan salam dengan siapapun, salam, gitu kan, kedamaian dan lain sebagainya. Ini sudah kita lakukan. Berapa kali kita ketemu dengan tetangga kita mengucapkan salam, ketemu di komplek, ketemu di masjid, mau pulang keluar dari masjid, ketemu tadarus dan lain sebagainya. Ini semuanya disebarkan, gitu kan. Dasarnya lagi yang berkaitan dengan salam itu, Bapak Ibu sekalian, gitu kan, ini adalah ucapan yang kandungan hikmahnya begitu besar sekali. Gitu. Kita itu bagaimana selalu mendoakan kebaikan untuk saudara kita, gitu kan. Tapi di sini letaknya kebaikan dari salam itu. Salam itu kan sunnah untuk menyampaikan salam itu, tapi menjadi wajib bagi yang menjawabnya. Gitu. Di sini letaknya. Kalau kita seperti memberikan contoh sedekah, ya sudah, itu adalah balasannya itu, dan tunggu tunggu Allah yang akan membalasnya. Berbeda dengan salam ini, kita memberikan salam, orang yang mendapatkan salam itu wajib untuk mengembalikan kembali kepada kita. Disampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang mendengarnya pun harus menjawab, mengembalikan kembali. Jadi begitu indahnya Islam itu, satu di antara yang lain, setiap jemaahnya tiada lain dituntut untuk apa? Untuk saling mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan, mendoakan tentang rahmat, mudah-mudahan selalu diberikan kepada kita semuanya. Gitu. Itulah yang disebut dengan salam, afsus salam. Jadi cukup aneh kalau masih ada tetangga yang masih hatinya masih kesel, apalagi sekarang bulan Syawal, halal bihalal terus-terusan, tapi bawaannya jengkel. Ini aneh gitu.
harusnya tadi ketemu salah. Nah sekarang itu yang saya bilang, kita itu dengan seiring waktu semuanya seolah-olah digantikan dengan teknologi. Ya, silaturahim aja kan sekarang udah pakai teknologi ya, dengan WhatsApp itu WhatsApp. Bapak mau sehari sebelum lebaran hang nggak tuh HP Bapak? Hang nggak HP-nya? Bacanya aja males kadang kan. Yang nggak pernah ngirim WhatsApp aja ngirim WhatsApp waktu itu Pak. Mengucapkan apa? Mengucapkan intinya permohonan maaf, ada yang pakai puisi, ada yang macam-macam gitu kan. Nah itu salah satunya. Tapi ya balik lagi berkaitan dengan salam ini tiada lain adalah doa untuk keselamatan, doa untuk rahmat, doa untuk keberkahan kepada kita semuanya. Makanya kalau salam itu sebaiknya adalah yang lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya diucapkan kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini berkaitan yang pertama afsus salam. Yang keduanya adalah silul arham, yaitu menjalin silaturahim. Silaturahim itu begitu hebat gitu. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan di dalam hadisnya, barang siapa yang rizkinya ingin dilapangkan, usianya ingin dipanjangkan, hendaklah menjalin silaturahim gitu. Bahkan bapak-bapak sekalian, untuk menjadi marketing yang hebat itu kan sebenarnya apa? Orang yang senang silaturahim Pak. Itu orang yang gak suka silaturahim jangan berharap akan menjadi marketing yang hebat gitu. Marketing yang hebat itu kan harus datang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Nah itu, maka tadi kalau kita sering silaturahim maka rezekinya akan dilapangkan. Kadang kita lagi diam gitu kan, karena silaturahim datang ke tetangga kita, padahal kita nggak ada niatan sebenarnya, karena suntuk di rumah itu tabungan udah terkuras kemarin pulang kampung gitu. Akhirnya apa? Daripada bingung udahlah nyari teman ngobrol, akhirnya ke rumah tetangga. Di situlah yang kita tidak tahu, ternyata apa? Tetangga ada kebutuhan, ingin dijualkan sepeda motornya, ingin dijualkan mobilnya. Akhirnya apa? Kita punya teman yang sedang mencari sepeda motor. Akhirnya apa? Terjadilah jual beli di sana. Ujung-ujungnya karena dianggapnya kita yang telah membuka kecipratan juga akhirnya gitu. Nah ini itulah pentingnya atau hikmahnya silaturahim gitu. Makanya kata orang apa? Sebenarnya orang Betawi itu yang sering senang main ke rumah siapa? Tetangga itu disebutnya apa Pak? Apa? Ngendong. Bukan ngendong. Kan kalau suka memberi itu disebutnya ringan tangan. Bukan mencuri Pak. Ringan tangan itu maksudnya mudah memberi. Dia senang main ke rumah tetangganya, apa ndebrok apa katanya. Jadi senang gitu, silaturahim aja seperti itu gitu. Bahkan tadi di satu sisi Rasulullah menjanjikan sesuatu keberkahan, dalam artian itu tadi menjanjikan tentang kelapangan rezeki gitu kan, tentang panjangnya usia dari yang namanya silaturahim ini, dan Rasulullah pun mengancam dari bagian silaturahim ini gitu. Sambunglah dan jangan putuskan silaturahim. Hadis Bukhari dan Muslim mengangkat tidak ada masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Ini ancaman. Setelah tadi itu adalah apa namanya itu sebuah apresiasi yang Rasulullah sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan usia dan rezeki. Bagi yang memutuskannya pun Rasulullah mengancam bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim ini gitu. Maka
Maka tadi silaturahim harus selalu dijaga, gitu kan. Silaturahim harus selalu dikerjakan oleh kita. Karena apa? Di sana ada dua hal. Yang pertama adalah apresiasi, yang keduanya adalah ancaman berkaitan dengan silaturahim ini. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang keduanya yang harus kita benar-benar terus kita jaga. Bahkan berkaitan dengan silaturahim ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita berbakti kepada orang tua itu selama orang tua kita masih ada. Terus kalau orang tua tidak ada bagaimana? Nah ini Rasulullah tetap lakukanlah untuk selalu melakukan silaturahim dengan orang-orang yang dekat dan selalu berhubungan dengan orang tua kita saat masih hidup. Apakah dengan dengan hubungan darahnya, ada adiknya, ada kakaknya, ada paman, ada bibi, gitu kan. Nah, ataukah dengan teman-teman dekatnya itu, teman-teman dekat orang tua kita, itu harus dijaga. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita masih berbuat baik ataupun masih berbakti kepada orang tua kita. Nah ini kadang kita gitu. Karena apa? Contoh, orang semangat pulang kampung, jujur kalau masih ada ibu bapak ya Pak ya, masih ada bapaknya, masih ada orang tuanya, masih ada Pak. Di mana Pak? Kerawang Bekasi itu dekat, masih lengkap. Tinggal ibu. Itu ada yang jauh Pak. Probolinggo ada Probolinggo, NTB. Kayaknya orang sini semua. Ada yang jauh Pak. Nih Bapak, di mana Pak rumahnya? Aslinya? Aslinya kampung Jawa Sumatera. Oh Jawa Sumatera. Bapak Bapak ada di Cikarang. Oh dekat. Semua keluarga udah di sini Pak. Udah meninggal. Bapak di Cikarang. Iya. Mudiknya ke Cikarang sekarang. Ya maksudnya ikut anak berkata. Oh iya. Saya itu sama. Saya punya tinggal ada ibu lah sama. Saya punya saudara. Dia itu 9 bersaudara. Kalau secara ekonomi ya cukup mapan lah, sukses dari 9 saudara. Dua adik kakak ini punya rumah sakit cukup besar saat ini Pak. Yang satu di bilangan Cildu, gitu kan. Yang paling kedua itu ada di bilangan Cildu, besar rumah sakitnya. Yang paling kotor di Tangsel di Serpong Utara, itu besar dan cukup sekarang, gitu kan. Nah mereka itu yang saya perhatikan memang sangat kalau udah urusan orang tua semuanya bisa ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan Pak. Dari ke-9 itu, gitu kan. Nah jadi apapun mereka sampai membuat ceritanya kayak kayak rumah singgah, rumah yang mereka bikin untuk perayaan minimal setahun sekali Lebaran, kumpul dalam satu rumah 9 keluarga. Kebayang nggak Pak itu rumahnya? Gitu. Untuk 9 keluarganya aja, 9 anaknya, berarti harus sudah ada berapa kamar? 9 kamar. Belum anak dan cucunya dari masing-masing anaknya itu. Gitu. Itu waktu bangunnya semangat semua. Yang pertama dari sisi materi ada, gitu kan. Yang keduanya memang sangat sayang gitu. Ada pada waktu ibunya itu sakit di rumah sakit, anaknya itu ada yang gak masuk kerja, yang penting nemenin ibunya gitu. Sampai seperti itu. Tapi setelah ibunya ini meninggal, itu hampir semuanya jarang pulang kampung. Itu rumah sebesar itu hampir nggak ada yang ngisi Pak sekarang.
Nah tadi padahal kita kan Rasulullah bilang jangan pernah terhenti berbakti kepada orang tua. Salah satunya apa? Untuk tetap menjalin hubungan silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita selama hidupnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Rata-rata tadi yang saya bilang, kita pulang kampung itu semangat kalau masih ada orang tua kita. Kalau sudah nggak ada orang tua ya mungkin begitu Pak. Gitu. Saya itu dulu dari mulai kuliah lah kan. Saya keluar dari kampung itu kan mulai kuliah ke Jakarta. Itu namanya pulang kampung itu paling lama itu 1 bulan. Sampai bekerja aja, dan saya tugas di Pekanbaru waktu itu di Pekanbaru Pak. Saya sebulan sekali itu harus pulang. Harus pulang dimanapun jalannya. Padahal dari Pekanbaru gitu. Penerbangan itu dari Pekanbaru dari dulu itu sudah mahal Pak. Dan Sumatera itu ya Pak. Tapi gimana caranya saya harus bisa pulang kampung dalam artian ketemu sama ibu bapak. Waktu kuliah itu ini lagi waktu kuliah itu ekstrim lah kasarnya. Saya pulang kampung sampai rumah Isya karena pulang kuliahnya sore itu kan, terus pulang nggak jauh sebenarnya. Saya tinggal di Subang Pak, di Subang. Sekarang makan tolnya udah enak, ada MBZ gitu kan. Dulu makan kita tahu, apalagi waktu zaman pembangunan Pak. Ya Allah gitu kan. Nah gitu, saya berangkat nyampe rumah itu Isya jam 3 sudah balik lagi. Apalagi waktu zaman demo kan senang Pak, demo itu gitu kan, mahasiswa mau senang. Kali-kali jangan belajar di kelas dulu gitu, semangat demo padahal ya lagi malas belajar aja kan, ada alasan demo gitu kan. Akhirnya apa tadi, jadi pulang ke rumah yang penting udah ketemu bapak ibu itu kayaknya udah ya sudah lah, udah cukup dalam artian udah tercas lagi, kangen-kangenannya juga sudah. Nah jam 3 itu saya udah balik lagi karena mulai harus demo jam 7 pagi gitu kan. Jadi pulang hanya sekedar bertemu, besoknya sudah berangkat lagi gitu. Nah seperti itu. Akhirnya ya tadi setelah orang tua nggak ada dari bapak gitu kan, saya suka ngomong sama adik-adik, coba siapa sekarang yang masih ada catat dari keluarga bapak gitu kan. Keluarga bapak, kebetulan bapak saya mah dari Subang, ibu dari Bandung, dari Cimili, Cimahi gitu kan. Nah kalau pulang itu biasanya ya saya khususnya itu bukan hanya sekedar pulang, selalu membuat acara Pak. Udah pulang sebulan sekali bikin acara. Acaranya itu yang penting sama-sama senang gitu kan. Yang bikin senang itu apa Pak? Kumpul makan bareng ya Pak ya, makan bareng cukup. Datang ke kampung saya sewa, kalau di sini sebutnya apa, mobil odong-odong tuh, mobil odong-odong tuh Pak, yang ada musik-musiknya itu. Anak-anak berangkat ke tempat makan mana gitu udah jalan aja bareng, kumpulin gitu kan. Saya bilang pokoknya yang menggerakkannya adik saya yang di kampung. Jadi kalau pulang kampung catat sekarang untuk keluarga bapak. Nah kayak kemarin ibu habis lebaran kata ibu mau nemuin keluarganya yang di Bandung, 3 hari putar-putar aja di Bandung Pak. Mau nyasar mau apa lah, ibu saya aja udah nggak ke Bandung lagi, udah lebih dari 10 tahun gitu. Jalannya aja udah berubah, dalam artian berubah itu sudah nggak bisa lagi lalu lalang begini, sekarang sudah satu arah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, yang penting tadi terjalin. Memang 10 tahun itu terasa, itu ibu saya terakhir ke sana itu mungkin lebih dari 20 tahun gitu kan, nggak ketemu lagi dengan saudara-saudara dari ibu itu. Akhirnya dengan itu subhanallah terbingkai kembali yang namanya silaturahim gitu kan. Itu nikmat banget gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama sekali lagi, amalan yang pertama
adalah menebarkan salam. Yang keduanya adalah menjalin silaturahim. Yang ketiganya adalah untuk memberi makan. Gitu. Nah, karena apa? Karena di dalam hadis pun dikatakan as-sahihun qaribun minallah, qaribun minal jannati, qarib minan nasi, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Gitu. Ini adalah orang dermawan. Pasti tadi orang dermawan itu satu, kata Rasul, itu dekat dengan Allah. Karena apa? Dia tahu semua ini yang kita dapatkan itu adalah dari Allah. Maka kalau kita banyak menginfakkan di jalan Allah, sudah pasti Allah akan semakin dekat dengan kita. Allah akan mengatakan kepada kita sebagai abdun syakuro, sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Sehingga dengan semakin banyak nikmat yang diberikan, maka Allah pun akan tambah kembali nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasadid. Itu. Jadi tadi orang dermawan dekat dengan Allah. Yang selanjutnya dekat dengan manusia. Karena apa? Karena hubungan tadi. Kita memberikan makan kepada orang yang susah, kita memberikan makan kepada orang yang lemah. Ini maka akan ada apa? Ada kembali hubungan. Makanya tadi kadang bisa jadi ada tetangga kita yang masih kampung atau apa, itu bagiannya dari kita untuk dijaga. Dengan sering kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita yang di luar komplek kita, maka untuk terjadi sesuatu pun insya Allah dengan sendirinya akan mereka jaga. Mungkin bisa jadi kita nggak tahu dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan bisa jadi kan ada orang yang jahat, tapi karena kita sering memberikan sesuatu ke komunitas tersebut, kepada perkumpulan tersebut, orang jahat ini kalau mau berbuat jahat kepada kita, ada yang ngeremnya, janganlah, nggak enak kita sering dibantu, nggak enak kita sering diperhatikan oleh tetangga kita tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu kedekatan itu akan terbentuk gitu kan, terbentuk itu. Saya masih ingat. Jadi kalau di penjara, bapak-bapak sekalian, kenapa sih contoh kita sering mendengar Habib Rinjik itu keluar dari penjara aja kan ditangisin, ya baik. Habib Bahar yang terdekat lagi kami punya ustadz, gitu kan, sama itu di penjara gitu. Kalau ngajak orang itu, kalau tidak diperhatikan perutnya, itu susah Pak. Gitu. Bapak ngomong ayo sholat, gitu kan, berjamaah, tapi perutnya kosong, susah. Gitu. Nah di penjara itu ceritanya tadi, karena basicnya adalah ustadz, yang nggak mungkin dia itu nggak bisa berjamaah dengan yang lainnya. Awalnya diajak berjamaah, ya males-malesan. Di penjara itu bapak-bapak sekalian, makanan itu sekedar kayak tempe yang nggak ada rasanya Pak. Tempe digoreng aja yang penting, tapi rasanya nggak ada. Gitu. Akhirnya ustadz kami ini meminta dikirimkan dari mulai garam, bumbu-bumbu gitu kan. Jadi apa? Di sana itu kadang kan mereka masak sendiri juga gitu. Jadi apa? Waktu tadi mau makan, maka tadi tempenya minimal ada rasanya, ditambah bumbu dan sebagainya, ditambahkan yang lain, sayuran dan sebagainya, gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya orang sudah mulai merasakan nyamannya urusan perutnya. Karena kalau udah urusan perut ini nggak bisa mikir, ya Pak ya. Akhirnya apa? Setelah tadi mulai ada rasanya, mulai ada tenang perutnya, diajak untuk berjamaah, diajak untuk ngaji, orang lebih gampang ternyata.
setidaknya harus ada sesuatu yang menjadi kebutuhan orang gitu. Ke masjid ini mau ngapain sih gitu. Kayak ini aja, maaf gak ada maksud apa-apa berkaitan nanti di 2024. Bapak tahu yang korupsi terbanyak di mana, yang culas ada di mana. Tetap aja ya Pak ya, masyarakat mah dikasih 50.000 mah itu lagi yang dipilih. Iya kan Pak? Gitu. Itu lagi yang dipilih. Padahal kita sering ngomong, wah korupsi gini-gini. Tetap pas hari hanya 50.000 ternyata lebih dipilih gitu. Tadi harus ada yang dikasih dulu ternyata gitu. Nah ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi yang ketiganya kita harus memberikan makan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang ada di bawah kita gitu. Orang-orang yang enggak aja gitu kan, nanti apalagi pas Idul Kurban gitu kan, kasih juga itu tetangga itu kan. Ini mah kurban mah kan beda dengan kayak tadi sedekah ataupun zakat gitu, nanti dibagi gitu kan. Tetangga kita jangan kebagian asapnya doang Pak, ini panitia semuanya nyantai, tetangga cuma asapnya aja kebagian, aromanya rasanya enggak ada gitu. Nah ini yang selanjutnya adalah berkaitan yang hadis Rasulullah SAW, yaitu wasilul arham, untuk menjalin silaturahim. Ini masih tadi itu nyambungnya yang tadi di slide kedua. Salah sumangkuna fihi yasama, 3 hal yang menjadikan seorang akan dihisab oleh Allah dengan mudah, akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, siapa itu wahai ya Rasulullah gitu kan. Maka Rasulullah bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Jadi maksudnya di sini yang pertama, kita selalu memberi bantuan kepada siapapun yang tidak pernah memberi ataupun menyusahkan kita. Kita selalu memaafkan orang-orang yang menzalimi kita, dan kita selalu menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Ini jaminannya Rasulullah tiada lain adalah tadi gitu kan, Allah akan memasukkan dengan mudah ke dalam surga itu gitu. Karena apa? Karena hisabnya dipermudah. Kita pernah dengar gitu kan, kok orang kita lihat di YouTube atau lihat berita, kok orang enak banget ya, sholatnya lagi sujud, ya meninggalnya lagi sujud, meninggalnya habis sholat, orang ini enak banget. Beberapa tahun terakhir kemarin Wali Kota Bandung, Bapak tahu sebelumnya ditangkap KPK Pak, tahu? Iya, meninggalnya lagi ngapain Pak? Sholat Jumat. Iya, bisutbah sholat Jumat gitu. Telusur kan, kita mah memang negara paling kepo kan, pengen tahu. Tapi kalau untuk kebaikan gak ada salahnya. Kayaknya enak banget gitu loh, lagi khutbah atau lagi sujud tiba-tiba meninggal. Ini ada apa? Amalannya apa sih sebenarnya gitu loh, bisa seperti itu. Selidikunya selidik itu, Pak Odet itu wali kota Bandung itu kata istrinya, jadi sebelum tidur, bapak-bapak sebelum tidur dia merenung sejenak, mengingat kembali perjalanan dari mulai dia terbangun sampai dia mau tidur, diingat semua peristiwa, siapa aja yang mungkin melontarkan kata-kata kasar, menyakiti hatinya, semuanya direnungkan oleh dia, lalu dia maafkan sebelum dia menutup tidurnya itu. Suka gitu enggak Pak? Makanya kalau ini syarat nih,
supaya harmonis Pak. Sebelum tidur selama istri jangan dibawa sampai tidur Pak, takut ngigo. Makin berantem kita ngigo selama istri. Makanya sebelum tidur itu sejenak merenung gitu kan, sambil rebahan atau apa, renungkan semua orang-orang yang mungkin tadi pernah menyakiti kita, pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung kita, pernah bersikap kita juga tersinggung. Sudah, insya Allah semuanya maafkan semuanya, insya Allah hidupnya akan tenang gitu. Nah kebiasaan Kang Odet itu begitu gitu. Jadi dia itu tadi ada satu waktu yang namanya pejabat itu, waduh Pak ya, udah siap-siap diomongin ya, gitu. Siap-siap diomongin, pengen beli mobil, ganti mobil, oh, duit dia diomongin lagi tuh kan, baru jadi dewan aja udah ganti mobilnya, itu belum ganti istri loh Pak. Gitu. Nambah mobil diomongin lagi gitu kan, renovasi rumah diomongin lagi gitu. Ya sudah jadi omongan terus gitu. Tapi ternyata di balik itu hikmahnya, kalau tadi kita bisa memaafkan siapapun, mengikhlaskan siapapun yang menyakitinya, insya Allah tadi gitu kan, kita akan dipermudah hisabnya untuk masuk ke dalam surga. Apalagi yang ngeselin tuh Pak, ngeselin. Udah nggak mau bertetangga lagi, ya udah Pak EGP nyelonong aja. Kalau dia lewat, assalamualaikum Pak, mau dijawab atau enggak, itu kan yang dosa bukan kita. Ya, dia hanya berarti yang dosa, nggak menjawab salam kita, gitu. Selalu memberi pada orang yang memang nggak suka dengan kita, gitu. Memang berat, gitu, berat. Karena keberatannya ini Allah ataupun Rasul berikan apresiasi, yaitu akan dipermudah masuk ke dalam surganya. Ini adalah silaturahim gitu. Nah, habis ini diingat-ingat nih Pak, nah ini Bapak gini di masjid, nah udah ingat itu. Nanti malam Pak jangan habis ini tidur pura-pura gitu kan, tadi ini ada kajian, saya mau memaafkan dulu, terus belum namanya pagi-pagi tidur gitu kan. Nah ini. Lalu yang keempat yang tidak lain adalah kita sholat di malam hari dikala orang lain terlelap. Tirmidzi masih mengatakan hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan juga mendekatkan kepada Tuhan kalian, menghapuskan keburukan serta mencegah dosa. Inilah hikmah dari sholat malam itu. Bahkan salah satu sholat sunnah yang sampai Allah angkat di dalam Al-Quranul Karim dan Allah suruh langsung, yaitu sholat tahajud. Fatahajjat maka bertahajudlah kalian itu di sepertiga malam terakhir gitu. Jadi karena apa tadi? Karena tadi ini yang pertama kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Jadi sholat puasa itu bukan hanya pada waktu kita aja Pak. Dari dulu pun sebelum zaman Rasul kegiatan ini sudah ada. Sama seperti puasa, makanya puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sudah ada sebelum kita itu gitu. Puasanya itu sudah ada. Orang Yahudi aja kan berpuasa gitu. Nah, bahkan waktu lebih jauh lagi zaman waktu Siti Maryam itu puasanya itu berbeda memang dengan puasa kita. Kalau Siti Maryam itu puasanya gimana Pak? Siti Maryam itu puasanya disuruh apa? Disuruh tidak ngomong, di mimbarnya tidak ngomong. Ini ngapain ya? Puasa kok nggak ngomong? Puasanya cukup nggak ngomong aja Pak, diem aja di mimbar gitu. Kalau zaman dulu makan lagi, atau kalau kita ada musola lah di rumah gitu kan, udah di sana aja nggak ngomong.
Ternyata setelah dikaji, kenapa sih Siti Maryam ini puasanya nggak ngomong? Ternyata dikaji oleh para psikolog dan ilmu kedokteran terutama kejiwaan, yang paling susah itu puasa perempuan itu adalah puasa ngomong. Ya Pak, nggak ngomong Pak, berat perempuan itu. Karena menurut psikolog itu dalam satu hari perempuan itu memproduksi di otaknya itu kurang lebih 7.000 kata. Makanya kalau lagi ngomel istri, dengerin aja Pak, jangan di stop. Kalau di stop dia bilang Pak baru 3.000 kata, ada 4.000 kata lagi, stop gitu. Makin ngamuk kita stop, dengerin aja. Nanti juga kalau udah habis 7.000 kata berhenti. Memori perempuan itu hebat, ya Pak ya. Salah kita Pak, 15 tahun yang lalu itu kalau lagi kesel bisa diungkit lagi itu Pak. Bayangin aja, kita aja bingung ini yang mana gitu kan, ini yang mana gitu, diungkit lagi. Waduh, udah keluar ini, harus segera ditutup. Kode ini kode gitu kan. Nah gitu. Jadi kebiasaan tadi. Jadi ya tadi Pak, biasa aja kalau sama ibu-ibu itu didengerin, tapi jangan ditinggalin Pak. Istri lagi ngomel, bapak tinggalin tidur, makin ngamuk. Dengerin aja, dengerin, pakai Walkman gitu. Dengerin, nanti juga udah habis kata-katanya, sampai sendiri Pak. Emang ngomong gak capek gitu kan? Apalagi sambil marah-marah, biarin aja gitu. Karena apa? Memang fitrah perempuan itu memang seperti itu. Dulu sahabat itu mau mengadukan istrinya rewel bawel, datang ke siapa? Ke Khalifah Umar. Dia mau ngaduin istri, sampai di depan pintunya ternyata waduh, istrinya Umar lagi ngomel-ngomel. Ini gimana gua mau ngadu kalau begini? Tapi Umar ya diam aja kayak tadi gitu kan. Akhirnya ketemulah mungkin di masjid. Ya Khalifah, saya tadi mau ke sana mau ngaduin istri, tapi istri Khalifah ada ngomel-ngomel. Ini gimana ceritanya kalau begini? Ya tadi disampaikan, kita itu bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, sesusah-susahnya kita, secapek-capeknya kita, itu kita masih punya tempat represi. Gitu. Represinya apa? Ya tadi kita jalan, kita kerja, itu sebenarnya bagian dari represi juga. Istri kita kerja 1-2 kali 24 jam di rumah, ada beresnya enggak Pak? Enggak beres itu. Ada aja yang diberesin. Apalagi punya anak kecil, punya apa. Makanya ya tadi wajar kalau ada perasaan imannya tadi berkaitan dengan naik turun, kalau lagi ngomel atau apa, dengerin saja. Kalau mau cepat selesai, langsung aja ke toko emas, insya Allah selesai lah. Konversinya begitulah, konversinya gitu aja, gitu. Selesai, gitu. Nah balik lagi berkaitan dengan perintah sholat ini. Tadi sebelum kita aja sholat itu benar-benar, gitu kan, gitu. Karena apa? Ingat nggak perjalanan Isra Mi'raj? Ya, Rasul itu dapat berapa kali untuk melakukan sholat, berapa kali? 50 kali tadi Bapak. Untung itu kita itu cuma 5 kali. Kalau 50 kali bapak-bapak sekalian, tiap 15 menit azan di masjid. Benar, coba aja gitu. Iya, iya kan? 15 menit azan lagi. 15 kita baru mau keluar dari masjid, udah mau sholat lagi Pak. Kapan kerjanya? Gitu kan? Nah itu. Tapi kan tadi Ibrahim kan yang nyuruh salah satunya, ya Muhammad minta keringanan lagi ke Allah, minta keringanan lagi kepada Allah. Umatku saja, dan berarti kan sholat itu sudah ada dari sebelum Nabi Muhammad itu ada. Umatku aja gak sanggup ya Muhammad gitu. Yang tadi yang besar, yang kuat dan sebagainya, apalagi umatmu gitu. Nah itu. Jadi dari dulu sudah ada bapak-bapak sekalian. Yang keduanya adalah mendekatkan kepada Tuhan kalian. Kita sering mendengar peribahasa yang cukup indah. Sujud itu adalah apa? Berbisik di bumi, tapi terdengar di langit. Luar biasa itu sujud itu.
sekalian. Gitu. Makanya tadi yang selanjutnya adalah menghapuskan keburukan serta mencegah dosa. Mencegah dosanya itu apa? Janji Allah di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini beribadah ketika sebagian besar orang beristirahat memiliki ganjaran pahala yang besar. Melawan rasa malas untuk bangun dengan berwudu tanpa hati yang terus ikhlas tentu tidak akan terlaksana. Ini akan hanya bisa dilaksanakan oleh orang ikhlas, Pak. Saya yakin memang tahajud itu hanya orang-orang yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak akan, Pak. Nggak ada, udahlah. Ini kepaksa aja sholat tahajud, nggak ada, Pak. Nggak ada kepaksa sholat tahajud. Pasti narik lagi selimut, tidur lagi. Hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa melaksanakan sholat tahajud. Keutamaan menjalani ibadah sholat malam ini seperti sabda Rasulullah, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama sholat sesudah wajib adalah sholat malam, kata Rasulullah. Gitu. Makanya Rasulullah itu sampai Aisyah bingung, ya Rasulullah, engkau ini kan masuk, gitu, sudah diampuni dosanya. Dari yang dulu sampai yang akan datang itu sudah diampuni. Kenapa engkau masih sholat sampai bengkak-bengkak kakinya? Kita alhamdulillah kelihatan sih nggak ada yang bengkak, nggak ada yang bengkak. Kita mah imam baru baca alif lam mim aja, terawih alif lam mim bawah udah suzon, sama imam lagi sholat udah suzon. Wallahuddolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, lagi sholat masih sempat suzon. Ini imam mau baca surat apa sih? Itu lagi sholat, bayangin suzonnya udah muncul, gitu kan? Nah Rasulullah itu tadi sampai bengkak-bengkak. Ada sahabat yang mau ngikutin Rasulullah, dia Rasulullah nggak tahu kalau ada makmumnya lagi sholat, gitu kan? Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Gitu. Al-Baqarah aja udah berapa? Udah 85 ya? Iya. Udah gitu, dikira mau selesai, Pak. Lanjut surat An-Nisa. Enggak sanggup akhirnya itu salah. Gitu. Coba, kalau nggak percaya sesekali Bapak baca nih. Saya itu kadang nggak apa-apa baca Al-Quran sambil sholat. Dibaca Qurannya, gitu. Kayak kita baca biasa Al-Quran shop itu. Nggak usah banyak-banyak. 4 lembar 1 rakaat, insya Allah pegel. Sehitung dulu waktu 98 atau apa kan mulainya itu saya suka jemput imam qiyamul lailnya itu dari Al-Hikmah. Itu ya Allah, itu kalau yang lain itu nangis sampai nangis pas sholat itu, saya pun ikut nangis. Orang lain mungkin ingat dosa, saya pegel itu. Benar, waktu awal-awal nggak kelar-kelar ini sholat berdiri itu, kayaknya udah kemenangan gitu, bengkak gitu kan. Biasa saya itu dulu gitu kan, tarawih itu 23 rakaat aja, nggak nyampe setengah jam gitu kan. Ini 2 rakaat aja nggak kelar-kelar gitu. Ini ya Allah gitu. Nah itu sampai seperti itu. Berarti apa? Saking banyaknya amalan tentang berkaitan dengan sholat ini. Panggilannya aja udah istimewa, Pak. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Makanya jangan berhayal menjadi orang sukses selama sholatnya tidak dilakukan dengan baik. Panggilannya aja tadi, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Gitu. Baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang berkaitan dengan 4 amalan yang akan kita dipermudahkan oleh Rasul. Yang pertama adalah afsus salam, dengan menebarkan salam, wa at'imut ta'am, dengan memberikan makan, wasilul arham, dengan terus menerus kita menjalin silaturahim, wasallu bilaili wa nas niyam, yaitu hendaklah kita sholat di kala manusia yang lain sedang tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi ini.
Mudah-mudahan tadi insya Allah ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan, sering kita lakukan, namun mudah-mudahan bisa istiqomah. Dengan istiqomahnya amalan ini, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.